Saya Yon pangestune napa niku? Doa napa niku? Maksudnya siapa yang apakah ini hadis atau doa ulama atau pripun niku tentang tadi yang saya bacakan tadi? Ya itu di mana Pak didoakan ya? Maksudnya konteks berdoanya Pak di mana Pak? Tadi ndak tahu muncul kan di Quran digital saya itu ada pengingat kalau setiap adzan mau zuhur, asar dan seterusnya. Nah tadi adzan asar, kemudian sudah ada adzan, setelah itu muncul pengingat tentang satu ayat berjumpa dengan Allah. Nah yang muncul doa ini tadi, makanya kula nggih mboten paham nih usul asalnya. Mung tak tangletken jenengan itu. Yang berdoa yang dipahami aja Pak, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya kalau saya lihat sih mirip-mirip dengan ya wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, cukup itu aja, tapi dibuktikan betul menghadap ya, jangan menghadap. Nggih, pokoknya karena yang bisa hanya khalifah kula gandolan sarunge khalifah nggih. Kecuali kalau Mas Andri kan pun gandolan terus nggih. Nah, betul itu. Ikut khalifahnya saja. Lah ya orang yang dekat dengan khalifah. Yang bisa berjumpa Tuhan kan hanya khalifahnya. Tapi kita nggak boleh pesimis, karena kalau pesimis wah aku nggak mungkin ketemu Tuhan. Nah itu merendahkan kekuasaan Tuhan. Kata Chef Hajar kemarin ya semua bisa. Cuma kita menyadari lah ya, sehebat kita, sekhusyuk kita, seistiqomah kita, tidak, kita bukan khalifah. Kita manusia biasa. Iya. Lah niki teng pundi niki Mas Andri, di mana ini? Di kafe mana? Di Jakarta, ini di Jakarta Selatan. Wah, subhanallah. Loh, katanya jenengan mau ke Kebumen. Kapan Kebumennya? Saya dapat tugas ke Kebumen itu Sabtu pagi dengan kereta, kemudian Sabtu malam langsung balik lagi dengan kereta juga. Subhanallah. Di Jakarta ini acara di Cikunir bersama ayah Aswin Ros Yusuf. Kalau ya Dokter Fajar itu ada acara di Cikunir hari Rabu dan besok hari Sabtu. Kalau besok di Kemenak untuk percepatan gelar profesor gelar gelar ya pengangkatan. Woi, turun SK-nya niki. Woi, luar biasa. Selamat bos. Ketika yang lain kebingungan, jenengan malah mau dilantik niki. Saya setuju niku. Kapan? Derek Mangayu baik. Itu kan duanya sedang haji. Saya yang mengamini, jadi semoga dikabulkan. Ya, derek Mangayu bagio. Gantung kualitas yang didoakan juga ya. Amin ya robbal. Lah nggih, kalau sama jenengan mah kita tidak berdoa, kita ngalah berkah. Mendoakan tapi balik ke kita nggih. Kalau boleh sedikit menyapa Mas Al Mufiq nggih. Ya, monggo Mas. Ya, Pak. Oh, asli mana Mas Ustadz Kiai Haji Al Mufiq ini? Bukan Ustadz, bukan Kiai ini. Oh, Saya Sumatera Barat. Oh, subhanallah. Adat bersendi syarak bersendi kitabullah ya. Subhanallah. Subhanallah. Iya, saya belajar ngaji sama Mas Andri itu. Mohon maaf ya Mas Al Mufiq karena udah deket dengan Mas Andri dan Chef Fajar, jadi candaannya ngalor ngidul ini. Mohon maaf sekali. Mohon maaf batin lahir. Ya, baik Pak. Sering mengantar ayah Aswin Ros Yusuf itu sejak tahun berapa? Saya panggil Mas aja ya, Mas Al Mufiq. Ya, dulu tuh di tahun 2011 sampai di 2019. Subhanallah. Jadi driver pribadinya beliau nggih? Iya. Ya sekarang ini sementara belum. Nggih, kalau diizinkan oleh Allah
Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayah Handang Abdul Karim Jamak, serta tentu wabil khusus Ayah Aswin Ras Yusuf, bolehkah berbagi ilmu yang berkesan atau ilmu apa selama berarti 8 atau 9 tahun menghantar Ayah Aswin, mendriveri beliau kemana-mana, 1 atau 2 atau kalau boleh 3 ya, karena 3 itu kan atas penjelasan Syekh Fajar, ana minallahi wal mu'minu amini. Kalau diizinkan, monggo yang berkesan atau ilmu apa dibagi biar saya kecipratan berkahnya ini. Kalau dari Mas Andre udah dari 2015 saya kecipratan berkah ini. Apa ya? Beliau tuh cuman menitipkan ke kita itu, kalau saya pribadi itu mentaati sholat ya, untuk memahami benar apa itu rukun sembahyang 13. Amin ya rabbal alamin. Selebihnya itu ya kita mengikuti beliau saja. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kita tuh sering-sering di tempat ingat beliau, manapun kaki berpijak melangkah, ya hati kita di sana. Kita izin sama beliau begitu, Pak. Amin. Pesan beliau tuh ya itu aja, mau kemana-mana ya kita harus di sana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terima kasih sudah mengingatkan saya akan khutbah rukun sembahyang yang 13, dan tambahan dari Mas Andri yang saya sering lupa adalah khutbah sifat 20 bagi Allah. Itu yang selalu Mas Andri transfer ilmu buat saya. Kalau sama Syekh Fajar kan sudah dari 2006 ya, ibaratnya wis teman ngopi dan naik gunung ya bareng lah ya, naik gunung turun gunung masuk hutan keluar hutan itu sama beliau. Tapi sejak 2015 ketika Syekh Fajar memperkenalkan dengan Ayah Aswin dan ketemu Mas Andri ini, saya dapat pencerahan banyak sekali dari Mas Andri ini. Makanya karena saking dekatnya tanggap adik, jadi kadang candaannya ngalor ngidul. Mohon maaf sekali kalau mungkin kaki udah deket ya ya. mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan hikmah Jamaiyatul Islamiyah Haqiqah persatuan kesatuan Islam. Bahwa itulah kebutuhan yang terbaik untuk kita. Siapa? Amin ya rabbal alamin. Jih, Alat ukurnya kita itu yang terbaik buat kita, buat saya, karena itu yang saya minta. Tapi bagi Rasul kan belum tentu itu yang terbaik. Maka ketika diucapkan semoga dapat kasih sayang Rasulnya, itu pasti kita tipe yang terbaik. Pastilah lebih tahu kan bapaknya. Karena itu sudah putih-putih dan semuanya terdalam. subhanallah. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na, walaupun masih hanya di rukun kauli. Oke, ada lagi Mas Andri mau ngasih berkah apa? Sementara nih Gus. Barakallah, barakallah, tabarakallah. Nggih. Matur suwun Mas Andri. Gimana? Setelah ini kegiatannya apa? Ya kalau arahannya Syekh Fajar di Madinah, sembahyang di Masjid Nabawi dan Raudhah. Selebihnya belanja buat hablum minan nasnya. Oh, Karena jadi melontar real. iya, karena kemarin di Makkah alhamdulillah ya atas arahan beliau juga mau belanja tuh nggak kepikiran sama sekali. Wong pokoknya ya naik haji di pusatnya di Makkah ya, puncaknya di Ngarofah, di Musdalifah, Mina ya. Cuma beli parfum aja di Mina karena di Mina kan sudah bau apek ya, parfumnya udah habis, Indonesia ya belilah buat pewangi. Setelah itu mau beli apa aja nggak jadi pokoknya, kecuali ya roti-roti kurma buat ibu ya gitu. Nah di Madinah nantilah. Lah Mas Andri mau oleh-oleh apa? Dikabulkannya doa. Subhanallah, amin. Kasembatan, ye. Ya subhanallah. Ingat istri ya kalau ada yang lain ya. Ingat istri kalau ada yang lain selain istri.
Ingat istri aja terkendali, apalagi ingat Allah dan Rasulnya di Baitullah ya. Sama, saya juga sama di sini Mas. Tawaf seluruh dunia kan bersama para jamaah putri kan, kalau nggak dapat pertolongan Allah Rasul. Nyenengan kan udah berapa kali? 4 atau 5 kali toh. Lah saya subhanallah. Saya belum cerita mungkin sebagai penutup ya, ini intermezzo, tapi saya Fajar kemarin udah memberikan sedikit penjelasan ya, banyak juga. Saya kan kerentek ya di rangkaian doa haji umroh itu kan ada doa yang agar kita bahasanya saya ya lah, dilindungi dari perempuan ya. Pokoknya dilindungi atau kita direkso atau kita ya dijaga dari perempuan. Dalam arti ya kalau yang bawa istri sampai selesai rukun haji ya jangan berkumpul. Kemudian kalau yang tidak sama istri ya ketemu siapapun ya harus dijaga. Nah itu kan saya baca itu cukup kaget ya. Saya belum tanya ke Syekh Fajar maknanya apa kok ada doa di rangkaian haji umroh kok kita dilindungi, dijaga atau dihindarkan dari perempuan. Bahasa Arabnya lupa ya. Tapi sebelum saya tanya ke beliau, saya langsung pembuktian Mas Andri. Ini mungkin zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa ya, karena memang ujian terberat itu perempuan gitu ya. Salah satunya bisa jadi begitu ya. Kayak kisahnya Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha kan. Nabi Yusuf juga suka tapi dijaga oleh Allah. Kalau Zulaikha qad, jadi sangat suka sekali, ekstrim fanatisme cintanya. Jadi lupa segalanya. Kalau Nabi Yusuf juga suka, tapi ingat Allah Rasulnya, makanya terkendali. Nah ketika saya umroh wajib, tahu-tahu mendekat ke Ka'bah, alhamdulillah, yang saya tidak ada ambisi, bahkan tidak kepikiran, wong itu umroh wajib pertama, tiba-tiba bisa menyentuh Ka'bah. Setelah itu bisa mencium Ka'bah. Nah tiba-tiba ketika 3-5 detik saya mencium Ka'bah, itu saya kok seakan-akan mata saya harus menghadap ke kanan. Betul-betul real. Pas saya kepala saya nengok kanan, mata saya kanan betul-betul ada perempuan, kemungkinan wajah-wajah Turki, entah pakai bahasa Arab atau pakai bahasa apa. Tapi begini beliau begini, menawarkan yang pakai bahasa saya, silahkan Anda dilanjut untuk mencium Ka'bah, saya pegang kamera Anda untuk saya video. Dan itu hanya dia sendiri. Nah saya tidak tahu sepersekian detik, ya saya bilang lah, langsung saya menghindar. Nah setelah pengalaman itu baru seminggu saya tanyakan Syekh Fajar. Jadi ya seingat saya penjelasan beliau ya memang di situ di tanah suci ini semua akan dibuktikan atau bahasanya akan diperlihatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nikmat ujian apapun, kalau kita pasrah bongkoan ya basa Jawa nih, ya kasembadan dapat hidayah. Saya tidak tahu kalau waktu itu ya antara hawa nafsu dunia setan, tapi pokoknya saya ya bilang lah saya menghindar lah. Walaupun ya dalam hati tetap ya sifat manusia. Ya kok ada wanita cantik begitu kan, menawarkan untuk memvideo saya, dan dia sendirian, tidak ada yang, maksudnya tidak terlihat bersama rombongan, tahu-tahu menawarkan. Nah begitu Mas. Ya siapa tahu pengalaman saya ini bermanfaat ya, atas pertolongan Allah Rasulnya, doa guru-guru lah. Saya menghindar ya 1 detik, sepersekian detik lah. Begitu Mas. Siapa tahu nanti Mas Andri jadi menteri atau jadi apa kan, punya sekretaris pribadi, dilalahnya mungkin tidak hanya cowok, cewek kan. Siapa tahu pengalaman ini bisa berharga ya. Walaupun udah Mas Andri udah direkso lah ya, udah puluhan tahun dapat berkah Jam'iyatul Islamiyah. Dah itu aja. Terima kasih. Selamat menikmati dahar malamnya. Saya juga ini tak bertahanus, niatnya kula tawaf wada di atap ini sampai ya nanti mungkin subuh nggih, mau mau nginep di atap ini, mau dalam tanda petik mau pamitan perpisahan secara lahiriah, tapi batinnya kan fardu ain, nggak boleh berpisah di Baitullah ya saya nggih. Tentu saja saya tidak berani ya matur ke Syekh Fajar atau Mas Andri atau Mas Al-Mufiq untuk menyampaikan salam rindu, salam maaf saya pada Ayah Aswin. Tentu saya tidak berani ya, berarti ya hakikat aja jarak jauh.
Karena kata saya Fajar, sehingga saya kalau Anda tahu siapa hakikat Ayah Aswin, Anda tidak berani untuk sowan atau berjumpa kecuali ditimbali. Cia, yang ditimbali berarti kan hanya satu, khalifah. Berarti Mas Andri itu khalifatul khalifah karena sering ditimbali dan kepercayaan. Subhanallah. Oke Mas, gitu aja sebagai bahan pertimbangan. Semoga bermanfaat. Kalau saya, Mas Andri, dan atas doa saya Fajar, Mas Mufik, Ayah Aswin, Ayah Handang Abdul Karim Jama, wa usulihim wa furu'ihim, sak penginggil, sak pengandap, dispun sembadani kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berjumpa Allah, Rasulnya di Baitullah dulu, baru ucapkan amin. Allah Muhammad mukmin, ana minallahi wal mu'minuna minni, ana min nurillah wal mu'minuna min nuri. Usul salat maghrib 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahayu sagung tumati. Salam Lemuria Atatis. Merdeka. Barakallah Mas Mufik, atur suwun saya Fajar, Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.